Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai demokrasi dan pemilu. Pertama, meliputi pengertian, macam-macam, prinsip, serta kelebihan dan kekurangan dari demokrasi. Yang kedua, pengertian, alasan, dan fungsi asas dari pemilu. Serta yang ketiga adalah pemilihan studi kasus pemilu mengenai pro kontra Pilkada 2020. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demokratia, yang terbentuk dari kata demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya kekuasaan atau pemerintahan, sehingga arti dari demokratia adalah kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Secara umum, pengertian demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat. Selain itu, pengertian demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas kekuasaan negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Di Indonesia, pilar demokrasi yang digunakan adalah prinsip trias politika, di mana membagi kekuasaan politik negara menjadi 3. Pengertian dari trias politika sendiri adalah prinsip tentang pemisahan kekuasaan didasari oleh bahwa kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diberikan kepada orang yang sama guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Trias politika yang diterapkan adalah pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga, yaitu 1. Eksekutif. Eksekutif adalah lembaga yang bertugas menjalankan undang-undang. Kedua, yudikatif. Yudikatif adalah lembaga yang menguasai pemerintahan dan negara, serta menjatuhkan hukuman pada orang yang melanggar undang-undang. Dan terakhir adalah legislatif. Legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat undang-undang. Demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Yang pertama, demokrasi secara langsung ialah sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya untuk pengambilan keputusan dalam menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Maksudnya ialah rakyat memiliki hak mutlak untuk memberikan aspirasinya. Yang kedua, demokrasi secara tidak langsung ialah sistem demokrasi yang menggunakan sistem perwakilan tanpa mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan tersebut. Prinsip demokrasi. Ada beberapa prinsip dalam berdemokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di antaranya, yang pertama, kebebasan disepakati, diakui, dan disetujui oleh masing-masing warga negara. Seperti dalam hak asasi manusia terdapat hak untuk kebebasan, baik itu kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, maupun kebebasan dari perbudakan dan dari penindasan. Setiap orang berhak atas hak-hak tersebut tanpa adanya diskriminasi dari siapapun. Yang kedua, keikutsertaan setiap warga negara terkait pelaksanaan dan penentuan keputusan politik, seperti ikut memilih dalam pemilihan umum dan juga dalam rancangan undang-undang. Sebelum RUU disahkan, maka rakyat harus mengetahui apa isi dari RUU tersebut. Yang ketiga, kesetaraan masing-masing warga negara. Mengapa prinsip persamaan kedudukan warga negara diperlukan? Yang pertama, agar tidak terjadi konflik, dan yang kedua, agar semua penduduk memperoleh perlindungan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta agar tidak terjadi perbedaan antara warga negara satu dengan warga negara yang lainnya. Dan yang terakhir, masing-masing warga negara memiliki kesamaan dan kesetaraan terkait praktek politik. Persamaan kedudukan warga negara dalam bidang politik diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi sudah jelas, tidak ada perbedaan antara warga negara satu dengan warga negara yang lainnya. Yang kedua adalah pemilu. Pengertian pemilu. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Di Indonesia, pemilihan umum sendiri menganut asas langsung, umum, bebas, dan rahasia atau yang biasa disingkat dengan LUBER. Asas LUBER ini sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Dua alasan pemilu menjadi variabel penting suatu negara. Yang pertama adalah pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai, yaitu legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan, namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair. Yang kedua adalah pemilu merupakan elemen penting dari demokrasi dan demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. 4 fungsi utama pemilu. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pembentukan legitimasi pemerintah dan penguasa. Artinya di sini pemilu memiliki fungsi sebagai sarana bagi pemerintah untuk mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap hak moral pemerintah membentuk dan melaksanakan keputusan politik. Dan fungsi yang kedua yaitu sebagai pembentukan perwakilan politik rakyat. Artinya di sini pemilu berfungsi sebagai pembentuk suatu perwakilan atau sekelompok orang yang dapat mewakili rakyat dalam melakukan tindakan baik yang diperuntukkan ataupun yang mengatasnamakan pihak lain. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai siklus elit penguasa. Artinya di sini pemilu memiliki fungsi sebagai perubah kekuasaan dalam sistem politik. Fungsi yang keempat atau yang terakhir, pemilu sebagai pendidikan politik. Artinya di sini pemilu berfungsi sebagai sarana untuk membentuk kesadaran politik dan membentuk kemampuan berpartisipasi dalam berpolitik bagi setiap individu. Pro kontra Pilkada 2020. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat beberapa rencana yang sudah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda. Seperti halnya Pilkada tahun ini yang rencananya akan dilaksanakan pada 23 September 2020 ditunda pelaksanaannya. Rencana terbaru, Pilkada 2020 ini akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Tentu saja hal ini mengundang pro kontra masyarakat. Berikut beberapa pro kontra masyarakat. Tentang pro dan kontra dari Pilkada 2020. Yang pertama adalah pro. Yang pertama, agar pemerintahan tetap berjalan dengan optimal. Yang kedua, meminimalisir keterhambatan administrasi dan birokrasi pemerintah. Yang ketiga, Pilkada tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan disertai penegakan hukum dan sanksi yang tegas. Yang keempat, Pilkada menjadi momentum memilih pemimpin yang bisa mengatasi krisis akibat pandemi di bidang sosial dan ekonomi dengan metode dan inovasi baru untuk negara, bebas COVID-19 dan untuk Indonesia yang lebih maju. Baik, adapun kontra dari Pilkada 2020 yang pertama adalah karena COVID-19 belum berakhir, yang mengakibatkan resiko penularan COVID-19 semakin tinggi. Yang kedua, praktik kecurangan semakin rawan terjadi. Yang ketiga,
kondisi bantuan sosial dari pemerintah yang tidak terlalu lancar dimanfaatkan untuk para kandidat untuk praktik voting buying. Dan yang keempat, banyak panitia pilkada yang terpapar virus corona. Jadi dengan diadakannya pilkada serentak 2020 di masa pandemi ini memicu munculnya dampak positif dan negatifnya. Dari sisi positif kita bisa melihat benar-benar memilah dan memilih pemimpin yang peduli dengan negaranya, yang memperhatikan rakyatnya dan bisa menangani pandemi ini dengan maksimal, dengan cara yang tepat pula. Sedangkan dari sisi negatifnya, para pemilik hak suara tidak memperhatikan protokol kesehatan yang mengakibatkan meningkatnya kasus COVID-19. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.